Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nindya Agustin, NPM 1817041041. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya dengan judul Pengolahan batu apung Lampung dan serbuk daun kerai payung atau kiara payung dengan nama latin Felicium decipens sebagai zeolit buatan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Pak Pulung Karakoro MSI, dan dosen pembimbing lapangan saya, Dr. Sudipyo ST MSc, yang telah membimbing saya selama ini. Di sini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang zeolit. Indonesia sangat kaya dengan gunung api, seperti dari wilayah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi. Beragam jenis batuan gunung api yang dihasilkan. Contohnya saja batu apung, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah vomens. Batu apung adalah produk umum letusan gunung dan umumnya membentuk zona-zona di bagian atas lava, silikat. Batu apung bervariasi dalam kepadatannya menurut ketebalan bahan padat antar gelombang. Komposisi penyusun batu apung terdiri dari silika, alumina, besi oksida, dan mineral lainnya. Komposisi silika dalam batu apung yang merupakan komponen utamanya dapat dimanfaatkan dalam pembuatan zeolit. Di Indonesia, tercatat endapan zeolit di 20 lokasi, salah satunya di Provinsi Lampung dengan sumber daya sebesar 43.800.000 ton. Di Lampung sendiri, terdapat beberapa wilayah penghasil zeolit, yaitu di Desa Campang 3 sumber daya zeolit sebanyak 200.000 ton, Katibung dengan sumber daya zeolit sebanyak 2 juta ton, Pantai Tengor dengan sumber daya zeolit sebanyak 30 juta ton, dan Desa Tengor dengan sumber daya zeolit sebanyak 4.600.000 ton. Selanjutnya, latar belakang daun kerai payung atau kiara payung dengan nama latin Felicium decipens. Pohon peneduh Felicium decipens yang dikenal dengan nama lokal kiara payung atau kisabun adalah tanaman yang mudah didapat di daerah tropis dan mampu menghasilkan bahan mentah dalam jumlah yang besar. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun kerai payung Felicium decipens memiliki aktivitas antibakteri yang kuat terhadap bakteri gram positif S. aureus, nama negatif terhadap gram negatif Escherichia coli, dan terhadap jamur Candida albicans, dan memiliki kadar saponin tinggi mencapai 12,5%, sehingga diduga saponin adalah senyawa aktif yang memiliki aktivitas antibakteri pada tanaman Felicium decipens. Selain senyawa golongan saponin, diketahui juga bahwa pada tanaman Felicium decipens terdapat senyawa-senyawa non-polar golongan terpenoid dan steroid. Senyawa-senyawa dari golongan saponin, terpenoid, dan steroid dari beberapa jenis tanaman dikenal memiliki aktivitas antibakteri yang cukup kuat. Menurut beberapa ahli, pembentukan klorofil pada daun sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari. Namun, umur daun tanaman juga mempengaruhi kandungan klorofil pada daun tanaman. Kandungan klorofil pada daun yang berwarna hijau tua 72% lebih besar daripada daun yang berwarna hijau muda. Hal ini disebabkan pada kedua bagian daun ini, klorofil sudah terbentuk sempurna seiring dengan berkembangnya daun, yaitu semakin mendekati pangkal daun semakin dewasa. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui karakteristik dari zeolit. Yang kedua, menentukan jenis zeolit yang dihasilkan. Yang ketiga, mengetahui berapa variasi arang daun kerai payung yang digunakan. Dan yang keempat, mengetahui hal yang mempengaruhi parameter. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama, dapat memanfaatkan batu apung Lampung sebagai zeolit buatan. Yang kedua, dapat memanfaatkan arung daun kerai payung atau kiara payung dengan nama latin Felicium decipens sebagai bahan campuran untuk pembuatan zeolit buatan. Di selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada tinjauan pustaka batu apung. Batu apung adalah bahan alami asal vulkanik yang dihasilkan oleh pelepas gas selama pemadatan lava. Struktur seluler batu apung dibuat oleh pembentukan gelembung atau lubang udara ketika gas yang terkandung dalam lava cair yang mengalir dari gunung berapi terperangkap pada pendinginan. Sel-selnya memanjang dan sejajar satu sama lain dan terkadang saling berhubungan, oleh Hossain 2004. Batu apung panas bisa tenggelam meskipun memiliki kepadatan yang jauh lebih rendah daripada air. Hasil percobaan tersebut menghasilkan kesimpulan tak terduga bahwa hasil semua pori-pori masuk batu apung saling berhubungan. Batu apung adalah satu-satu fenomena yang lebih mencolok terkait dengan letusan eksplosif di bawah air lingkungan hidup. Batu apung akhirnya bisa tenggelam karena itu menjadi tergenang air atau mungkin semakin pecah di permukaan air karena gesekan. Sedikit yang diketahui tentang tingkat khas di mana batu apung menyerap air dan mekanisme apa yang mungkin terlibat oleh Witham dan Spark 1986. Tinjauan pustaka yang kedua adalah zeolit. Zeolit adalah senyawa kristal aluminosilikat, memiliki sifat mikro dan pertukaran ion yang sesuai untuk berbagai aplikasi dalam katalis dan pemisahan campuran cairan. Zeolit memiliki rongga dan saluran yang dapat menampung kation, air, dan molekul lain. Zeolit dapat digunakan untuk menyerap berbagai macam zat. Zeolit adalah pengering yang sangat efektif dan dapat menghilangkan air dengan tekanan parsial yang sangat rendah. Zeolit juga digunakan untuk menghilangkan bahan kimia organik yang mudah menguap dari aliran udara. Struktur zeolit dibangun dari tetrahedral SiO dan AlO. Unit yang dijembati oleh atom oksigen yang menghasilkan unit bangunan sekunder oleh Cicek et al. 2008.
Zeolit dan batu apung adalah zat yang ramah lingkungan dan terkenal dalam pemurnian air. Zeolit yang terutama merupakan mineral aluminosilikat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas air, terutama untuk menghilangkan logam berat karena luas permukaannya yang tinggi, pori-pori dangkal yang tinggi, dan kapasitas permukaan ion oleh Azad et al. 2020. Selanjutnya, tinjauan pustaka tentang kerai payung atau kiara payung dengan nama latin Felicium decifens. Bentuk tajuknya bulat atau semi globular, bagian payung terbuka. Daun-daunnya rimbun berwarna hijau tua mengkilap, ketinggiannya mencapai 25 meter. Daunnya merupakan daun majemuk menyirip, bunganya majemuk malai yang muncul dari ketiak daun, mahkotanya berwarna putih, buahnya berwarna buah batu yang berbentuk bulat memanjang, oleh Asmade 2021. Penelitian sebelumnya melaporkan beberapa aktivitas biologis Felicium decifens. Ekstrak metanol, daun dan batang Felicium decifens menunjukkan molluskisida, aktivitas antibakteri dan anti jamur. Ekstrak metanol pohon juga menunjukkan fitomedis yang kuat untuk netropati diabetes. Ekstrak etanol dan air dari pohon memiliki aktivitas anti-inflamasi akut. Penelitian ini menyelidiki efek fitotoksik Felicium decifens ekstrak daun pada pertumbuhan semai tanaman uji terpilih oleh Bari dan Hisashi tahun 2017. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada 3 subbab. Yang pertama waktu dan tempat, yang kedua alat dan bahan penelitian, dan yang ketiga ada prosedur percobaan. Yang pertama adalah waktu dan tempat. Waktu dan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April sampai waktu yang belum ditentukan berlokasi di Balai Penelitian Teknologi Mineral BPTM LIPI Lampung. Adapun alat dan bahan dalam penelitian ini, ball mill, bola penumbuk, toples, hot plate, stirrer, penyaring, gelas beker, pipet, kertas saring, pengaduk magnet, timbangan, piring, oven, wadah pengering daun, blender, dan pengaduk plastik. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 10 gram serbuk batu apung Lampung, serbuk daun kerai payung atau kiara payung dengan nama Felicium decifens dengan variasi 4 gram, 6 gram, 8 gram, 10 gram, 12 gram, 14 gram, dan 16 gram. 30 gram dan 25 gram NaOH, 300 ml dan 300 ml Aquades, serta 50 gram dan 20 gram aluminium foil AlOH3. Adapun prosedur percobaannya, yang pertama pembuatan natrium silikat. Batu apung yang telah dihaluskan sebanyak 10 gram ditambahkan ke dalam 40 gram NaOH. Campuran ini kemudian dipanaskan selama 4 jam dengan suhu 350 derajat Celcius. Kemudian akan terbentuk padatan yang selanjutnya dilarutkan dalam Aquades dan didiamkan selama 12 jam. Yang kedua, pembuatan natrium silikat. Yang kedua, pembuatan natrium aluminat. Sebelum membuat natrium aluminat, langkah yang terlebih dahulu dilakukan adalah mengeringkan daun kerai payung atau kiara payung dengan nama latin Felicium decifens menggunakan oven dengan suhu 40 derajat Celcius dan dihancurkan hingga mendapatkan ekstrak kering daun oleh Laurendi Sarikaka 2018. Kemudian menghaluskan daun kerai payung atau kiara payung menggunakan blender hingga didapat serbuk dengan variasi arang seperti tabel 3 di bawah ini. Berikut tabel 3 variasi serbuk daun kerai payung atau kiara payung dari variasi 4 gram hingga 16 gram. Selanjutnya, natrium aluminat dibuat dengan cara mencampurkan 30 gram NaOH dengan 300 ml Aquades ke dalam gelas A dan 25 gram NaOH dengan 300 ml Aquades ke dalam gelas beker B. Selanjutnya, memasukkan 50 gram aluminium foil AlOH3 ke dalam gelas beker A dan memasukkan 20 gram aluminium foil AlOH3 ke dalam gelas beker B sedikit demi sedikit dengan pengadukan. Lalu panaskan sampai aluminium foil dari kaleng aluminium bekas minuman dipotong-potong dan larutan berwarna kuning kecoklatan. Kemudian saring dengan kertas saring untuk menyaring aluminium foil yang tidak larut. Larutan yang sudah terbentuk dipanaskan lagi sampai kering. Kemudian melakukan analisa XRF dan XRD. Untuk 28,5 gram natrium aluminat yang terbentuk dilarutkan dengan 100 ml Aquades. Yang ketiga, pembuatan zeolit. Pembuatan zeolit dilakukan dengan mencampurkan natrium silikat dengan variasi volume 10 ml, 12 ml, 20 ml, 25 ml, dan 30 ml, dan natrium aluminat 15 ml seperti ditampilkan pada tabel 4. Kemudian campuran ini disimpan pada temperatur kamar selama 24 jam dengan pengadukan menggunakan stirrer. Berikut tabel 4 rasio volume natrium silikat dan natrium aluminat untuk step sampel. Yang keempat, pemanasan, pencucian, dan pengeringan sampel. Sampel yang telah terbentuk kemudian dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 5 jam. Sampel kemudian disaring atau dicuci dengan menggunakan Aquades hingga pH netral. Kemudian sampel dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Yang kelima, karakterisasi. Karakterisasi sampel dilakukan dengan menggunakan XRF, FISIM, IDX, LCR meter, diffractometer sinar XRD, di mana LCR meter digunakan untuk mengukur konduktivitas dari sampel yang dihasilkan, sedangkan XRD digunakan untuk mengetahui jenis zeolit yang dihasilkan. Pengukuran konduktivitas dilakukan dengan cara menempatkan sampel ke dalam sebuah kotak isolator dan dipadatkan. Pada kedua sisi kotak isolator, ini diberi elektroden terhubung dengan SCR meter dan akan menghasilkan nilai resistansi. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.